Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Kepada yang terhormat Dewan Juri Batang Reka, kakak pembina, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Medisya Putra dari Pangkalan SMA Angkasa Lanut Sulaiman. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya, terlebih dari COVID-19. Dan saya juga berterima kasih kepada Panitia Batang Reka dan pihak-pihak yang mendukung atas berlangsungnya acara ini. Pada kesempatan berharga ini, saya akan memberikan paparan saya tentang COVID-19. COVID-19. Januari 2020, kita dikejutkan dengan berita penyebaran virus corona yang memakan korban begitu besar dalam waktu yang singkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dalam rangka mengantisipasi virus corona, yaitu perintah Presiden kepada Kedutaan Besar Indonesia di Cina untuk menaruh perhatian khusus kepada warga negara Indonesia yang terisolasi di Wuhan dan menyiagakan 100 rumah sakit dan kesiagaan dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional. Upaya preventif dengan pengawasan ketat dari jalur masuk ke Indonesia dari negara lain seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas darat, lalu menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan Cina. Ternyata pada Maret 2020, pemerintah mengumumkan adanya 2 warga terjangkit virus corona. Bahkan hanya dalam waktu 11 hari setelah kasus pertama diumumkan, jumlah positif mencapai 69 orang, dengan keterangan 4 meninggal dan 5 sembuh. Penanganan cepat dilakukan pemerintah dengan membentuk Satgas COVID-19 dan menambah rumah sakit rujukan COVID-19 dari 100 rumah sakit pemerintah menjadi 132 rumah sakit pemerintah, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN. Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai darurat nasional, dan imbasnya untuk menekan penyebaran, Presiden mengeluarkan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar sejak 1 April 2020. Dan pada saat itu, kita bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Hingga sekarang menurut data WHO per 26 Februari 2021, jumlah terdampak corona di dunia mencapai 113 juta kasus positif, dan angka kematian global mencapai 2,5 juta kasus. Sementara di Indonesia mencapai 1,3 juta kasus positif, dan angka kematian mencapai 35.254, dan masih terus meningkat. Pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian nasional, baik dari segi ekonomi dan stabilitas keamanan, dengan munculnya isu-isu politik, isu-isu perpecahan, kasus korupsi, demo mahasiswa, bahkan ada mosi tidak percaya kepada pemerintah. Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak penanganan, seluruh upaya pemerintah sudah dilakukan, tapi kasus positif tidak kunjung menurun. Kapan hal ini akan berakhir? Kapan hal ini akan usai? Pemerintah sudah melakukan bagiannya, dan kita sebagai rakyat juga memiliki peran untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut. Berhentilah menyebar hoax yang dapat memicu perpecahan di tengah pandemi ini. Yang bersama-sama kita menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi dan interaksi. Serta jangan lupa rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Karena Edward Stanley pernah berkata, "Those who think they don't have time for exercise will sooner or later must find time for illness." Jadi mulailah berolahraga. Tenaga medis berjuang, pemerintah berjuang, dan kita rakyat juga harus berjuang. Kita pasti bisa. Kita bangsa yang besar. Tidak ada alasan kita untuk menyerah. Kita Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Maaf jika kurang sempurna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay exercise, and stay healthy.